tulurkan hati, satukan hati, menolak kepala, hari ini jumpa Tuhan dengan puji-pujian soal-soal.
Urapi kami semua ya Tuhan, urapi hati kami ya Tuhan. Kami ingin menyembah-Mu ya Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami pada sore hari ini ya Tuhan. Berkati ya Tuhan ibadah kami Tuhan, hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu menyembah-Mu ya Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat dengan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mengucap syukur ya Tuhan, kami menunaikan ibadah pada sore hari ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Yesus ya Tuhan, haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita menikmati pujian kita. Aku diberkati, aku dilimpahi.
saudara dikasih untuk membawa persembahan kita. Kita angkat lagu pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Setiap tangan-tangan yang memberi. Mari sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita dapat sungguh-sungguh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat lagu pujian kita, Immanuel.
Ya, nanti saya minta kalian bisa mimpi kita dalam doa. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan, kau buktikan kesetiaanmu Tuhan, membawalah imanku. Pujian Tuhan, hari ini sore hari ini Tuhan kami adalah muda Tuhan di pagi ini Tuhan berkumpul Tuhan memuji dan besarkan nama Tuhan. Kami sudah menyembah-Mu, kami sudah menaikkan pujian-pujian rasa syukur kami Tuhan sore pada hari ini Bapa. Sebentar Tuhan kami akan ditaburi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkati Tuhan apa yang menyampaikan Tuhan Yesus. Firman Tuhan Yesus, firman yang menjadi kekuatan Tuhan terang bagi hidup kami Bapa, dan pernyataan bagi kami Tuhan Yesus perjalanan kami Tuhan, aktivitas kami Tuhan. Hari ini pas hari Tuhan Yesus bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau telah lakukan kami dan sore hari ini Tuhan dan anak itu pagi ini. Bila Tuhan Yesus adalah muda Tuhan menjadi anak muda yang menjadi mempunyai kerinduan yang sangat besar dalam hidupnya Tuhan Yesus. Yang ingin memuji dan besarkan Tuhan dan nama Bapa. Sebentar Tuhan Yesus juga kami harus ibadah Tuhan, nanti kami akan latihan Tuhan Yesus untuk bersiapkan kami Natal. Bila Tuhan Yesus Natal kami menjadi Natal yang berharga di matamu Tuhan, dan Natal ini menjadi sukacita dan kedamaian bagi hidup kami Bapa. Kami menyerahkan semua doa dan pengharapan kami sore hari ini dengan menyenangkan nama Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan semua di dalam perjalanan kepada Engkau Bapa. Kami memiliki kekuatan dan pengharapan dalam Engkau Bapa. Kami sudah bersyukur, yang sudah percaya katakan amin. Ada haleluya. Panggil haleluya kalau belum ada ya. Singer-singer kita tuh unik-unik semua ya. Saya lihat Maria tadi gak bergeming, tetap di sini. Sadar nggak? Ya, kalau Maria yang satu kan ada kiri kanannya. Ini Maria hebat loh. Dia bisa kayak orang upacara di sini terus. Tuh. Agak goyang dikit biar kakinya nggak kaku ya kalau lagi singer, karena berdiri terus kurang lebih kalian setengah jam 45 menit kan berdiri terus, nggak kuat bisa pingsan. Rizka mau nyoba singer? Kalau Rizka begini, kau kebaikan, wah juga ya. Semua punya gaya yang unik ya. Saya lihat wah luar biasa, kalian luar biasa. Amin. Kayak amin. Saya sama Mami gak janjian loh ya, gak janjian ya. Saya namanya Immanuel, Made nyanyinya Immanuel. Jadi nanti kita nyanyi lagi lagu yang tadi. Jangan bosen ya, lagu yang tadi kita akan menyanyi lagi. Nah, hari ini kita belajar tentang Immanuel ya. Coba buka dulu ayatnya. Yesaya pasal 7 ayat 13 sampai 14. Wah, ini 3 orang nih. Kelompok capir mana nih?
Lalu berkatalah Nabi siapa di situ? Bukannya kamu. Baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Jadi Yesaya menyampaikan pesan dari Tuhan kepada seorang yang bernama Ahaz, ya. Baiklah, dengarkan hai keluarga Daud. Jadi dia termasuk keturunan Daud, ya. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, ya, sehingga kamu juga melelahkan Allahku juga. Jadi Allah bisa capek, ya, karena kelakuan umat manusia. Kalau kita sebagai manusia bisa lelah, bisa capek, Allah juga bisa lelah, capek, bukan karena banyak PR, tapi karena melihat kelakuan ciptaannya. Apa yang terjadi di ayat 14? Coba, kenapa sih Allah lelah? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi Nabi Yesaya ini disuruh Tuhan, ya. Kalau teman-teman baca di ayat-ayat sebelumnya, datang ke seorang raja yang namanya Raja Ahaz, ya. Ahaz itu seorang raja dari keturunan Daud yang jahat. Dia menyembah berhala, dan saking jahatnya, ya, anaknya sendiri dia persembahkan, ya, dibunuh anaknya sendiri. Itu saking jahatnya. Nah, walaupun Raja Ahaz ini jahat, tapi teman-teman bisa lihat bahwa Tuhan itu tetap ada, tetap hadir, tetap mengasihi raja ini dan mengatakan, walaupun engkau jahat, walaupun tingkah lakumu melelahkan Allah, ya, sudah dikatakan, tapi dikasih tahu sama Nabi Yesaya, nanti akan ada seorang perempuan muda yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel itu berasal dari bahasa Ibrani, terdiri dari dua kata, Imanu dan El, ya. Belajar sedikit ya. Imanu itu artinya beserta, dengan, berjalan bersama, atau dengan kita. Nah, El artinya Tuhan. Jadi hati-hati kalau manggil El. Tuhan. Ya, El itu artinya Tuhan. Jadi artinya Allah beserta kita, Tuhan beserta saya dan teman-teman. Senyum sedikit, Kesia. Saya jadi deg-degan kalau ada yang dengar firman. Coba senyum sedikit, kasih langsung gini. Kasih juga senyum, ya. Di antara sisi kiri, ya. Jadi Immanuel artinya apa? Allah beserta Feby, Allah beserta Kesia, ya. Sebut aja masing-masing, ya. Allah beserta saya. Nah, sifatnya Tuhan itu berarti Allah itu beserta dengan kita, ciptaannya itu sifatnya Tuhan, ya. Belum juga intro kamu udah menguap, Rizka. Coba balikin lagi uapnya. Baru juga intro. Ya, ngantuk, capek ya, lelah ya, sama kayak Allah. Ya, jadi Tuhan itu punya sifat, punya nature bahwa dia selalu ingin bersama-sama ciptaannya. Tuhan itu selalu ingin bersama-sama Jeffrey. Amin, Jeff. Tuhan itu selalu ingin bersama-sama Levi. Amin, Levi. Ya, bersama. Kenapa Made terlambat? Oh, abis turnamen. Turnamen apa? Bola voli. Kok salah? Tahu? Padahal cuma ngarang loh. Oh, abis turnamen menang nggak? Oh, keempat. Makan dong. Keempat. Selamat ya. Saya dengar kok tadi suaranya suara Kak Angel. Apa saya salah ya? Ternyata kayaknya pemeran pengganti lalu diganti sama Made. Gak apa-apa. Bahkan teman-teman ingat, ketika teman-teman sedang nyontek, siapa yang pernah nyontek? Pasti semua pernah. Kak Jeko pernah. Tuhan ada loh.
Tuhan lihat. Jadi pas kalian lagi begini, Floren kalau dia bilang enggak, saya percaya. Tapi biasanya anak-anak sekolah itu paling sedikit pernah nyontek, ya. Mau ditulis di paha dulu kayaknya kan roknya segini, gampang tuh tulis rumus di sini. Tinggal tarik sedikit, jangan ditiru karena kalian nggak bisa sekarang tarik sampai atas karena bajunya udah panjang ya. Dulu zaman kajian masih pendek segini ya, berbahagia kalian yang panjang aja ngalamin ya waktu itu yang masih selutut gitu ya. Nah, di saat kalian nyontek nih, Tuhan ada loh sebelah kita. Ada nggak? Kok ketawa? Benar. Saat kalian nyuri uang mama, Tuhan lihat loh. Benar. Dia kan sifatnya menyertai. Di mana aja dia ada, kapan aja dia ada. Di saat kalian bohong sama orang tua, dia tahu. Oh, dia kan Immanuel, Maha hadir, Maha ada, ya. Itu sifatnya Tuhan. Bahkan di saat kita lagi berbuat dosa, dia ada. Masukin di otak ya. Jadi kalau kalian berbuat dosa, malu sedikit. Amin, ya. Kita sama-sama belajar, walaupun mungkin ini proses, tapi sadarilah Tuhan tuh ada di mana-mana. Kalian mau nyuri mangga, Tuhan tahu. Kalian di kantin bohong sama ibu kantin, Tuhan tahu. Bener, semua nggak ada yang tahu, tapi Tuhan tahu. Tuhan bisa hitung bakwan yang kalian makan sama yang kalian ngaku. Tuhan tahu. Tuhan tahu kalian nyuri pulpen teman, dia tahu. Kok ada yang senyum-senyum? Suka ada yang gitu ya. Pulpen jatuh, kesempatan gak ada yang ngaku, masukin di tas gitu ya. Nah, itu sifat Tuhan ya. Jadi sifatnya itu dia selalu ingin beserta kita. Kemanapun kita ada, dia ada. Karena sifatnya Allah itu beserta kita, makanya ketika dia mau pergi ke surga, dia mau terangkat, dia bilang gini, aku akan mengirimkan apa? Penolong yang namanya Roh Kudus. Karena dia saking pengen selalu beserta kita. Ketika dia terangkat ini apa yang dia katakan? Aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu sifatnya Allah. Walaupun dia pergi mungkin, tapi dia selalu ingin beserta bersama kita. Nah, di Alkitab ada dua kejadian teman-teman dalam Alkitab yang mengakibatkan tiba-tiba Allah itu sepertinya jaga jarak. Kita beberapa tahun kemarin itu ya jaga jarak. Apa nama bahasa Inggrisnya? Distancing. Kejadian 3 coba. Kalian kejadian 3 dari ayat berapa ya? Coba kejadian 3 nih. Habis kejadian ini Allah bikin jarak sama manusia. Ya. Coba di ayat 3 coba nih. Jadi kan ceritanya di situ kalian udah tahu lah dari sekolah minggu belajar ini 4 coba. Nah, ular itu kan merayu Hawa, ya. Makan, sekali-kali kamu gak akan mati, kata ular. Coba ayat 5. Nah, tetapi Allah mengetahui. Nah, ini bisikan iblis, ya. Jadi Hawa itu sedang dirayu, ya. Ini ayat singkat aja, ayat 6, ya. Perempuan itu melihat bahwa pohon itu jadi tiba-tiba dia tertarik, betul? Kisahnya kayak gitu ya. Sudah dirayu sama iblis dalam bentuk ular, akhirnya kemakan. Coba teman-teman perhatikan, Hawa kan ngasih ke Adam, ayam makan nih, ada buah enak. Ayam beb dimakannya sama Adam, itu kan ceritanya.
Ini kan versi anak muda, jadi kajian ceritanya ya begitu gitu. Yang makan yang enak nih yang dimakanlah sama Adam. Coba ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, ya. Oke, ayat 8. Apakah Allah marah? Coba perhatikan ya. Apakah setelah mereka memakan buah ini Allah langsung marah? Coba perhatikan. Ternyata enggak. Allah itu jalan. Coba ini. Allah itu enggak langsung. Enggak. Allah masih tenang. Surga masih tenang. Taman Eden masih tenang. Allah tuh jalan loh. Berjalan-jalan di taman. Terus dia nanya, Adam di mana kamu? Karena Adam sembunyi. Ya. Allah udah marah dari nada ayat ini. Allah masih jalan. Kalau Allah marah, Allah lari. Siapa yang makan buah? Nah, kan? Kita belajar bahasa Indonesia aja ya. Kita bisa baca dari cerita ini ya. Allah sudah marah ketika Adam dan Hawa makan buah? Belum. Perhatikan. Ada yang menunjukkan kalimat-kalimat ini bahwa Allah marah? Enggak. Surga masih tenang. Taman Eden masih indah. Di ayat 9. Coba perhatikan. Allah baik-baik memanggil manusia. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman, dia masih lemah lembut. Di manakah engkau? Allah sudah marah? Hah? Udah marah belum dari nada ayat ini? Belum. Dia nanya, dan, wah, di mana engkau? Belum marah kan? Kok Allah belum marah? Ayat 10 coba. Jadi Allah marahnya di mana? Ia menjawab ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini. Jawaban Adam. Aku telanjang Tuhan, kata Adam. Oleh sebab itu aku sembunyi. Ketika kalian berbuat dosa, Tuhan masih nanya baik-baik. Apa yang kamu perbuat? Nah, kayak gitu kan? Suka ada di nurani. Kenapa kamu berbuat itu? Kenapa kamu nyontek? Kenapa kamu mencuri uang mama? Suka ada pertanyaan seperti itu di hati nurani? Suka? Suka apa kalian gak punya hati nurani? Ayat 11. Apakah Allah marah? Sudah marah? Coba ayat 11. Firman-Nya, dia masih baik-baik. Coba perhatikan kalimat ini. Apakah ada nada Allah marah? Enggak. Dia nanya, siapakah yang ngasih tahu kalau kamu itu telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang? Dia nanya baik-baik. Kalau marah? Hah? Coba Rizka. Kalau Allah marah misalnya di ayat ini gimana? Siapa yang tahu? Kamu ini manusia kurang ajar saya cinta. Betul? Pasti nadanya kayak ini Allah masih baik. Siapa yang bilang kamu telanjang? Terjemahan lain mengatakan begini. Siapa yang bilang kalau kamu memalukan? Ya, Allah udah marah. Coba ayat 12. Allahnya marahnya di mana coba? Kita harus menemukan titik itu. Adam bilang apa? Tuh, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang ngasih buah sama saya Tuhan. Apakah habis Adam ngomong itu Allah marah? Ayat 13 coba. Belum marah ternyata. Apakah yang telah kau perbuat? Jadi Allah nanya ke Adam. Adam bilang, nih si Hawa tuh, ya kan? Gitu kan ceritanya. Lalu Allah bilang, nanya sama Hawa, Wah, apakah benar kamu berbuat seperti itu? Apa jawab Hawa? No, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Habis ini Allah marah? Apa belum? Coba ayat 14. Nah,
Di sini Allah mulai. Perhatikan titik ini. Karena engkau berbuat demikian. Allah pertama mengutuk ular. Terkutuklah engkau di antara segala ternak, di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjamar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Terus ayat 15. Apalagi? Ini Allah sudah mulai emosi. Nah, Allah marah sama manusia. Aku akan mengadakan apa? Permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Ini asal muasal kenapa perempuan kalau lihat ular itu takut. Ada yang berani lihat ular? Nani cilu. Bah, ada? Kalian kalau lihat ular begitu? Enggak kan? Takut, lari. Aduh, ada ular. Bang, ada ular, bang. Ya, betul. Orang kalau lihat ular nggak mungkin pergi sana, pergi, nggak mungkin kayak gitu. Betul? Hah? Dikutuk manusia di akhir cerita, diusir dari taman. Di titik inilah Allah marah. Kenapa? Ada yang tahu? Di titik mana Allah marah? Coba belajar menganalisa ayat-ayat Alkitab. Ketika nunggu ya. Ketika Adam, Hawa saling tunjuk, dengan kata lain saling menghakimi. Di situ Allah nggak suka. Kalian sering saling menghakimi? Ini gara-gara ini, Feby kajian Feby bilang ini gara-gara Maria, Maria bilang ini gara-gara si Arjuna. Itu yang Allah nggak suka. Apa susahnya mampu? Benar? Kita tuh senangnya saling tunjuk, saling menghakimi. Allah ketika manusia bikin dosa, dia nggak marah awalnya. Dia nanya baik-baik. Betul? Tapi ketika mereka mulai saling tunjuk, di situ Allah marah. Allah nggak suka. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Ada malaikat yang jaga. Bayangin, dijaga loh. Malaikat kerub, kalau orang Batak bilang. Ya, malaikat kerub itu yang jaga Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa nggak bisa masuk lagi. Di situ Allah mulai jaga jarak dengan manusia. Hati-hati dengan sikap saling menghakimi. Kadang-kadang di saat teman-teman bikin dosa, ada satu oknum yang namanya Iblis bilang gini, kamu tuh malu-maluin keluarga. Kamu tuh malu-maluin gereja. Bikin malu, ngumpet sana, bohong sana. Itu cari kambing hitam sana. Makanya ketika orang ngumpet, kayak Adam dan Hawa ya, ngumpet, manusia mulai memakai jubah yang namanya jaim atau jaga image. Berdosa, tapi ditutup. Ada yang suka nyimpen dosa? Sering belajar. Jaim. Oh itu nama guru. Maaf Pak Jaim. Ada yang nama Pak Jaim. Bukan singkatan jaga image. Oh enggak, nah, benar-benar Jaim namanya. Jaim enggak orang gitu? Jaga image enggak? Hah? Enggak. Jangan suka jaim ya. Kalian kalau salah mending ngantuk. Gak usah saling tunjuk. Apalagi adik kakak tuh. Itu kakak, itu adik, itu kakak, itu adik. Jangan. Pelayan Tuhan sih. Keluarga pastori sih. Tapi jaim. Betul? Suka singan sih. Suka WL sih. Bahkan suka foto.
tapi jaim. Banyak kesalahannya ditutup-tutupi. Nah, kalau orang suka nutup-nutupi kesalahannya atau dosanya, biasanya orang ini suka menghakimi orang lain. Cek, apakah saya suka menghakimi orang lain? Suka nunjuk-nunjuk orang, suka cari kesalahan orang. Itu biasanya orang itu nyimpen kesalahan. Ya. Persis kayak di Taman Eden, saling tunjuk untuk apa? Menutupi kesalahan masing-masing. Ini banyak terjadi, bukan di luar gereja, di dalam gereja. Yang melihat begitu dong, sih biasa aja. Kita tuh semangat kalau ngomongin orang. Pernah pulang ibadah yuk, terus berhenti di pagar, udah mau pulang nih. Pernah nggak? Tiba-tiba satu orang ngomong gini, tahu enggak? Nah, dari kata tahu enggak, itu pemuda remaja yang mau pulang nggak jadi pulang. Betul? Ibadah kedua di depan gereja, ngomongin siapa? Ngomongin kesalahan orang lain. Loh, saya dan teman-teman tuh kadang-kadang punya energi untuk ngomongin kesalahan orang. Tahu enggak? Kenapa? Tahu enggak sih itu kemarin gini-gini. Loh, masa sih? Di mana? Itu kita kayak punya energi loh kalau ngomongin orang. Benar? Kita tuh kayak berapi-api, padahal kita sendiri yang jaim. Betul? Kajian dulu jangan kok ngomongin orang. Tapi udah ada bertobat, ya? Jangan. Tidak. Ibadah yang kedua di depan gereja, ngomongin si Z yang habis melakukan dosa. Ramai. Bukan ngomongin firman, ngomongin si Z. Padahal bukan Z, ini Z bukan Z. Padahal besok paginya mau ibadah jam 7, tapi kita bisa ngomongin orang sampai jam 11 malam. Itu energi dari mana ya? Betul? Suka gak ini? Sering. Kita tuh pun kayak disuntik vitamin C kalau udah ngomongin orang. Hati, ya. Kalau ngomongin orang kita biasanya bersemangat, berapi-api, seneng banget, kepoin salahnya orang lain. Kenapa? Kok bisa gitu ya Kak Jen? Karena kita merasa kita tuh salah punya teman. Kita tuh nyimpen dosa ada temennya. Bedanya dia ketahuan, kita enggak. Betul? Ya. Kalau kita nyimpen kesalahan, Febri, Rizka, ya. Kalau kita nyimpen kesalahan, resepnya cuma satu. Ngaku di hadapan Tuhan, di hadapan orang yang bermasalah dengan kita. Ngaku aja, jujur. Kemarin Mak, saya ambil uang di sini Mak, 20.000. Buat apa? Buat ekskul Mak. Enak nggak di sini? Enak. Oh digeprek, mamanya harus bertobat. Ya, mending aku jujur, minta maaf deh, akui kelemahan kita. Di momen ini Allah seperti jaga jarak sama manusia. Ada momen lain, yang kedua, Keluaran 19. Ini hati-hati ya. Tadi yang pertama suka menghakimi orang lain, hati-hati. Keluaran 19 ayat 7. Keluaran pasal 19 ayat 7 sampai 8. Nah, di sini sebelum 10 hukum Taurat disahkan. Jadi lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua Israel. Ini yang tua-tua yang dipanggil sama Musa. Hai kamu tua-tua, kumpul. Yang masih muda sana nonton XX1. Nonton bioskop. Ini yang tua-tua kesini ya.
Datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka. Jadi Musa bawa perintah Tuhan, ya. Musa bawa. Apa yang terjadi di ayat 8? Coba. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama. Kompak loh ya. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami apa? Abaikan. Lakukan. Lalu coba kajian khotbahnya kayak gitu. Lalu bisa menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Kalian ngantuk. Jawabnya tuh kayak anak muda loh, ya. Jadi mereka jawab apa? Musa, mus. Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Yes. Ini nada rendah hati apa nada sombong? Coba kalian ahli bahasa. Dari ayat ini mereka jawab, segala yang difirmankan Tuhan akan kami. Ada nada kesombongan dari situ. Tatap mata saya. Ternyata setelah diteliti dari terjemahan dari itu, ternyata kalimat ini tua-tua Israel itu punya nada kesombongan. Mentang-mentang mereka udah lewat Musa membelah laut kosong lah, ada mujizat apa mereka sudah alami, sehingga mereka ngomong gini tua-tuanya, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Musa, apa sih? Ada nada kesombongan dalam kalimat ini, ya. Pokoknya perintah apa aja Musa, kami akan lakukan. Sombong banget ya, betul? Nah, di momen ini Allah menjaga jarak dengan bangsa Israel. Coba ayat 12. Apa yang terjadi? Keluaran 19 tadi kan ayat 7 sampai 8. Sekarang ayat 12 dan 13. Perlu diulang? Oh enggak. Di momen ini Allah seperti bikin jarak. Perhatikan. Setelah Allah mendengar jawaban tua-tua Israel, sebab itu haruslah engkau memasang batas bagi bangsa itu berkeliling sambil berkata, jagalah baik-baik. Apa di situ dikatakan? Jangan kamu mendaki gunung itu atau kena kepada kakinya. Coba perhatikan betapa Allah jaga jarak dengan bangsa Israel. Sebab siapapun yang kena kepada gunung itu pastilah ia dihukum mati. Jadi kalau Kesia nih bawa kambing ke kaki gunung, mati. Itu perhatikan, yang kena kaki gunungnya mati. Rizka sama bapak sama mama pergi ke kaki gunung itu mati. Itu kata kayaknya tuh Allah apa ya? Pokoknya jaga jaraknya sama manusia, ya. Kenapa? Karena di kalimat tadi tuh kayak ada kesombongan. Apa aja yang Allah firmankan, kami pasti bisa melakukan Musa. Itu kayak gitu. Ya. Coba ayat 13 Maria. Nih, tangan seorang pun tidak boleh merabanya, sebab pastilah ia dilempari dengan batu atau dipanahi sampai mati. Tuh, perhatikan, baik binatang, baik manusia, ia tidak akan dibiarkan hidup. Hanya apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki. Jadi cuma kalau ada sangkakala bunyi, nah hukum itu nggak berlaku. Tapi kalau nggak ada sangkakala, pegangnya kaki gunung Sinai, kalian mati. Rip. Di situ. Kenapa? Karena bangsa Israel tua-tuanya mulai sombong kecil. Semua yang difirmankan Allah pasti kami akan lakukan. Teman-teman tahu 1500 tahun bangsa Israel gagal melakukan hukum Tuhan. Abis ini disahkan di 10 kota. Peraturannya gimana?
Kalau kalian melakukan satu, berarti melakukan semua. Rizka ini cuma bohong, berarti Rizka udah berzina, mencuri, itu hukum. Semua gagal, gak ada yang berhasil. 1500 tahun bangsa Israel tidak ada yang berhasil. Dari Daud, dia berzina, ya. Dari sampai keturunannya semua gagal. Karena apa? Melakukannya dengan kekuatan sendiri kadang-kadang. Sombong. Rasul Paulus di generasi perjanjian baru. Rasul Paulus ini teman-teman duduk di Dewan Torat. Tahu Dewan Torat? Kalian juga nggak tahu. Pokoknya duduk di Dewan Torat. Nah, orang yang duduk di Dewan ini, Rasul Paulus duduk di Dewan Torat. Syaratnya orang duduk di Dewan Torat itu harus hafal Kejadian sampai Ulangan di luar kepala. Kalian sekarang Alkitab di luar kepala juga kan? Di HP ya. Rasul Paulus itu udah tahu hukum Taurat dari Kejadian sampai Ulangan. Tapi apa yang Rasul Paulus katakan ketika dia mengenal Yesus, ketika dia mengenal siapa Yesus, coba Filipi 3 ayat 8, semua dianggap sampah sama Rasul Paulus. Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya apa? Sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jabatan Rasul Paulus, kepintarannya mungkin, kekayaannya mungkin, apa yang dulu diagung-agungkan, dikejar-kejar sama Rasul Paulus, ketika dia mengenal siapa Yesus, semua dianggap sampah. Amin. Masih ingat anak muda yang kaya dalam Alkitab? Coba Matius 19 ayat 16. Ini anak muda ini kalau zaman sekarang dikejar-kejar orang tua untuk dijadiin mantu. Kenapa? Udah kaya, saleh, dia melakukan hukum Taurat. Ya, coba. Ada seorang datang kepada Yesus ini yang masih muda tadi dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat 17. Guyu baik kayak sing LCD ya. Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Ayat 18. Nah, orang itu bilang, "Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta." Ayat 19. Ini masih koma nih ngomongnya. "Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri." Ayat 20. Apa yang dikatakan anak muda ini? Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya sudah saya turuti, sudah saya lakukan, Tuhan." Nadanya seperti orang tua-tua Israel tadi enggak? Semua apapun akan kami lakukan. Nah, anak muda ini, semua perintahmu sudah saya turuti, apa lagi yang masih kurang? Sombong ya? Sombong enggak? Tuhan, saya sudah melakukan segalanya, kurang apa? Coba apa lagi? Nah, gitu kan? Ayat 21. Apa jawab Yesus? "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah apa? Jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah." Apakah anak muda bilang, "Oh ya, akan saya lakukan, Yesus"? Coba ayat 22. Ayat 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan
sedih, sebab dia anak orang kaya. Sepeser pun dia nggak mau jual, medit. Tuh, ya. Sebenarnya Tuhan Yesus itu nggak mau membuat anak muda ini jadi miskin. Maksud Yesus itu begini, kalau engkau punya aku, engkau akan punya segala. Makanya suruh jual dulu apa yang jadi andalan dia. Tapi anak muda ini nggak mau. Jangan pernah menyombongkan diri. Oh, saya udah ini, Tuhan, saya udah kasih ini ke gereja, saya udah melayani 30 tahun, saya udah jadi WR, saya jadi main musik, saya jadi singer. Kenapa Tuhan melakukan ini pada saya misalnya? Ya, saya udah begini Tuhan. Jangan pernah menyombongkan diri. Kalian bisa ranking 1, ranking 10, ranking 20. Itu semua kemurahan Tuhan. Kok senyum? Ada yang ranking 40 di sini. Ya. Kalau iblis nggak bisa jadikan kalian anak-anak muda yang nakal, yang jahat, iblis akan membuat kalian jadi anak-anak muda yang merasa paling benar. Ya, iblis nih membuat kalian misalnya ingin membuat kalian jadi nakal, oh nggak bisa. Kalian melakukan 10 hukum Taurat, kalian rajin ke gereja. Di titik lain, iblis akan membuat kalian sombong. Oh, saya sudah ini Tuhan, kurang apa gereja ini kalau nggak ada saya, wah ambruk Tuhan. Gereja ini kalau tanpa uang saya bubar. Hati-hati. Oh, saya sudah melayani 50 tahun, sebentar lagi dapat emas Tuhan. Kenapa terjadi? Jangan gitu-gitu. Karena dia Allah Immanuel, ya. Coba apa yang terjadi di Matius 28 ayat 20 ini ketika Tuhan mau naik ya ke surga. Matius 28 ayat 20. Kenapa Keisha? Kamu sepertinya sering melamun. Ada sesuatu? Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah Rizka, ketahuilah Made, langsung lihat saya. Ketahuilah Totsi, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir, sampai kiamat. Tuhan menyertai Maria. Amin. Sampai akhir hidup kita, Tuhan menyertai kita. Tapi kadang-kadang kita enggak menyadari keberadaan. Ada sebuah cerita terakhir. Ada yang senang kan kalau terakhir? Mungkin kalian nggak tahu grup band Bon Jovi, tapi mungkin Bunda tahu. Karena tahun pengen kalau orang ini grup musik rock tahun dulu. Di tahun 1989, Rusia itu kan menutup diri dari dunia luar. Ya. Jadi kalau misalnya Made zaman itu jadi penduduk Rusia, terus Made membeli kasetnya Blackpink dari luar, langsung ditangkap masuk penjara, nggak boleh. Ya, jadi pengaruh luar itu, makanya Rusia dulu kita kenal adalah negara tirai besi, bukan tirai bambu. Karena mereka nutup diri, nggak boleh ada pengaruh dari luar. Ya, nah di tahun 1989 Presiden Rusia mulai membuka diri. Ya, boleh, yang dari luar boleh masuk. Nah, Presiden ini mengadakan sebuah festival musik. Ya. Dia mengundang Scorpion, masih ada di YouTube kalau menonton festival musik Rusia. Namanya apa ya? Rusia Musik Festival. Cari kalau nggak percaya. Itu diundang. Ada Bon Jovi, ada Scorpion, yang pasti nggak ada Blackpink, nggak ada BTS.
belum pada lahir. Ya, diundang semua konser. Ya, grup Bon Jovi itu punya gitaris yang namanya Richie Sambora. Zaman dulu kan kalau pemain band tuh gondrong-gondrong. Ya kalau sekarang kan enggak ya, ganteng-ganteng gitu. Dulu gondrong-gondrong. Ini Richie Sambora ini gitaris terkenal. Oh dia menemukan kalau kalian misalnya hidup di zaman itu. Oh Richie Sambora. Konsernya tiketnya sudah terjual habis. Ya udah habis sold out. Apa cak? Sold out. Pakai muncrat nggak? Ini gitaris Bon Jovi iseng malam, ganteng kan? Tuh dia langsung searching ganteng mana sama Om Denny. Langsung searching cok, ganteng kan? Richie Sambora. Malam sebelum konser ketawanya biasa aja, dilepas aja maksudnya. Ketawa kayak orang suka. Richie Sambora dia bawa gitar ngamen di sebuah stasiun bawah tanah di Moskow. Iseng nih, itu yang ganteng itu tuh iseng. Jadi dia ngamen cuma pakai topi. Gak ada yang kenal loh sama Richie Sambora. Padahal dia nggak pakai jubah, pakai apa yang hitam, enggak. Cuma pakai topi koboi doang. Gak ada yang tahu loh kalau itu Richie Sambora. Padahal besoknya ketika Bon Jovi konser, itu cewek-cewek megang tangannya aja udah gak mandi sebulan kayaknya. Richie. Tapi ketika dia gitar ngamen di stasiun bawah tanah di Moskow, itu penduduk Moskow gak ada yang kenal dia. Apa yang mau ditarik dari cerita ini? Ganteng ya aja. Kadang-kadang kalian itu nggak menyadari keberadaan Tuhan Yesus dalam hidup kalian. Kalian cuma menyadari kalau di pertemuan kayak gini. Tapi ketika kalian ada di kamar, ketika mungkin di dapur lagi makan, di sekolah lagi dengerin pelajaran, kalian itu nggak menyadari kehadiran Yesus. Benar nggak? Kalian itu cuma menyadari kalau hari Minggu lah, hari Sabtu saya sampai merinding gak deh. Ke kamar mayat aja kita merinding kok. Benar? Tapi ketika kalian lagi sendiri di balkon yang rindang, kalian tuh gak merasakan kehadiran Yesus, kehadiran Roh Kudus. Kita cuma bisa merasakan, oh Tuhan hadir di ibadah ini. Benar gak? Tapi di saat kalian lagi sendiri di kamar, mungkin lagi di ruang tamu, lagi mungkin naik kendaraan, naik beca, naik sepeda, kita tuh seolah-olah nggak merasakan kehadiran. Saat ini belajar menghargai kehadiran Tuhan. Saya nggak dikedupin, Chris. Dia nggak dikedupin siapa tadi? Oh, Karevi. Apa maksudnya? Abis ini kita beli bestie gitu. Ya, mulai malam ini libatkan Tuhan. Tuhan, di tanggal 4 Tuhan, saya mau penilaian akhir semester, bantu saya mulai hari ini. Tuhan, besok saya mau tekan kontrak sama grup musik. Misalnya Bunda dikontrak 10 tahun jadi singer. Saya gimana Tuhan? Misalnya Ibu Suna mau dikontrak sama PT Grab Indonesia sebagai manajer. Oh, tanya Tuhan dulu. Kalian mau milih jurusan nih, tanya Tuhan. Amin. Kalian mau apa lagi? Mau ulangan besok nih, minta pertolongan Tuhan. Mau singer Natal nih, mau WA Natal nih, minta pimpinan Tuhan. Kak Angel nih, mau apa? Minta pertolongan Tuhan. Ibu Sunan kalau lagi kangen sama Bapak, minta pertolongan Tuhan. Sampaikan pada Dia segala kangen. Ya, pokoknya hidup kalian tuh apa-apa Tuhan. Karena Dia hadir. Saat kalian baik, saat kalian rajin, saat kalian lagi males, saat
menyertai kita. Amin. Rasakan kehadiran. Kalian gak merasain Tuhan hadir. Puji Tuhan. Saya mau main musik. Yuk nyanyi lagi lagu yang tadi, tapi dengan lebih sungguh, ya. Rasakan kehadiran Tuhan. Dia Allah Immanuel. Yuk berdiri. Jangan duduk terus, nanti kram. Ya. Agak gerak sedikit kalau sidang. Biar nggak kram kakinya, ya. Datang sama Tuhan malam hari ini dengan penuh penyerahan, karena Dia Allah yang berkuasa. Dia hadir saat kau menangis, Dia hadir. Saat kau tertawa menikmati kebahagiaan, Dia ada di sini. Saat engkau galau, saat engkau kangen dengan seseorang, Dia ada dalam hidupmu. Saat engkau disakiti, saat engkau kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang, Dia ada bersamamu. Karena Dia Allah Immanuel, menyertai kita sampai selama-lamanya. Datang pada Tuhan dan berserah. Aku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap kesedihan. Kau cahaya hidupku. Kau kuat aku berharap.
kami benar-benar diingatkan oleh Tuhan bahwa Engkau tetap berserta dengan kami di dalam kelemahan kami, di dalam kegelapan kami, di dalam kekurangan kami, di dalam tidak kepastian hidup kami. Bahkan ketika kami senang, ketika kami bersuka cita, ketika kami mendapatkan sesuatu, Engkau pun ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala yang Engkau perbuat dalam kehidupan kami, agar kami menyadarinya bahwa Engkau Allah yang beserta dengan kami, yang membuat kami maju di dalam Engkau. Kami mau sama-sama bergandengan tangan melayani Tuhan di dalam gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami mau jadi anak-anak muda yang berkualitas. Kami mau jadi anak-anak muda yang punya Tuhan motivasi di dalam kami mengiring Engkau dan mengikut Engkau, yaitu motivasi menyenangkan hati-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Apa yang kami punya, apa yang kami miliki Tuhan, kami mau serahkan di hadapan-Mu Tuhan. Segala kekuatan kami, segala kebiasaan kami, talenta kami, keuangan kami, masa depan kami mau serahkan malam hari ini di bawah kaki Tuhan. Karena di bawah kaki Tuhan, sesuatu yang kecil akan menjadi besar, sesuatu yang sedikit akan menjadi banyak. Dan kami di mana itu, masa depan kami, masa depan keluarga kami, masa depan gereja kami, masa depan bangsa kami pun ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jaga lindungi anak-anak muda-Mu dari pergaulan yang jahat, dari keinginan hati yang jahat, dari segala sesuatu yang jahat. Bungkus mereka dengan kuasa darah Yesus. Roh Kudus tegur mereka. Roh Kudus ingatkan melalui hati nurani mereka. Ketika mereka melakukan hal yang salah, mereka akan stop dan mereka akan kembali kepada-Mu. Karena ini generasi-Mu, generasi milik Tuhan, generasi yang akan dipakai Tuhan luar biasa. Generasi menjadi kemuliaan dan kejayaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Immanuel, 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 Engkau berserta kami dari kami masih muda sampai kami sampai di surga. Engkau berserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika kami mau kembali ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan membekali kami, memberkati kami, melindungi kami. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kita akan menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pemuda yang dikasih Tuhan, pulang engkau dalam persekutuan, dalam kasih Allah Bapa, Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua katakan amin.